Karena aku mau cobain nasi putih dulu ya. Ini aku waktu kecil, gambar aku di usia 5 tahun ya ini. Ini nenek aku ya, adanya Maan. Aku lupa ini kalau nggak salah Mahi atau Mahong atau Mahi, Mahong atau Makwan ya. From China Hong Kong. Ini dari China Hong Kong ya. Adanya Maan tinggal di China Hong Kong, terus ke Indonesia ya, jalan-jalan ke Indonesia di bagian Solo ya. Ini namanya kelenteng, ini kelenteng orang Cina Hong Kong Tionghoa ya ini. Di sini ada ayah aku, ada adik kandung ayah aku, tante Meme dan suaminya Om Anton yang aku panggil Om. Dan anaknya tuh namanya Andre ya, dan usianya sama dengan aku, cuma selisih 7 bulan ya, lebih muda daripada aku. Namanya Andre ya. Jadi itu lokasi kelenteng itu tuh di Semarang ya, di Semarang, jauh dari tempat tinggal ayah aku ya posisinya. Dan ada nenek aku yang dari Hong Kong. Jadi ya sebelum aku TK Katolik sama Andre itu di usia 5 tahun ya, aku masih ingat. Jadi kitanya main, aku berdua ya, aku bersama Andre mainan kembang api yang pakai tangan itu kembang apinya. Dan setelah itu kita keesokan harinya, beberapa hari kemudian gitu tuh, kita mainan barongsai. Jadi Andre itu bawa barongsai waktu cuman kepalanya doang gitu. Dia mainin bola-bola mata barongsai waktu itu ya. Aku masih ingat mainan barongsai. Jadi bola matanya itu tuh kayak bulu mata ya, bulu mata barongsai itu dikedap-dipin gitu, kayak digerak-gerakin gitu, kayak barongsai hidup gitu, kayak bernyawa gitu. Ternyata ada si Andre waktu itu ya. Aku masih ingat dia masuk di dalam kepala barongsai, baru aku ikut-ikutan juga ya buat mainin kepalanya gitu, karena cuman kepalanya aja. Terus aku nanya sama Om Samuel ya, namanya tuh Samuel Tio. Jadi Tio tuh marga, kayak marga kecinaan gitu, namanya paman atau Om. Aku bilang, ini yang di foto ini siapa? Mahi atau Mahong? Katanya Mahi ya, ini chatnya. Jadi aku tuh kembali ke masa kecil buat nostalgia yang dari Hong Kong itu, tapi udah meninggal dunia semua. Jadi terakhir kalinya dia tuh nongol di rumah kontrakan aku ya waktu itu. Di rumah kontrakan pertama aku tuh seperti ini, dan aku lagi berfoto dan seperti ini ya fotonya aku. Aku masih ingat ya, jadi aku tuh ngontraknya tuh di tahun 2018 sampai 2019 di bulan 5. Terus Mahinya datang dari Hong Kong tuh kalau nggak salah di tahun 2018, jalan ke tahun 19 waktu itu. Antara tahun 2018 sama 2019 ya waktu. Karena aku masih di rumah kontrakan pertama, terus
Mahinya baru nongol, cuman akunya nggak bisa ke sana karena kan terlalu jauh. Jadi cuman tukeran foto aja gitu kan. Waktu itu Mahinya jalan-jalan ke Solo ya. Ini kuburannya tante cucu nih, kakak kandung om aku ya. Kakak kandung om aku, Om Samuel Tio. Ini namanya tuh cucu ya. Ini kubur orang Kristen. Jadi kebanyakan kalau orang keturunan Cina itu tuh agama Kristen ya, jarang Islam gitu, masuk Islam. Jadi aku tuh punya usulan, apa bisa gitu, saya bilang, Om apa bisa saya pakai peti mati gitu, mau pindah agama gitu. Jadi aku tuh pingin pakai peti mati itu biar apa ya, biar sesuai dengan luka ini gitu ya, pakai peti mati gitu. Cuman aku tuh pingin tuh berbeda dengan yang lain gitu peti matinya gitu kan, karena lukanya aku tuh nggak sesuai di badan dan tidak ada laki itu gede sama aku ya. Jadi aku tuh dikasih marga go dari ayah aku. Jadi tuh go tuh kayak gini namanya, go Pyongyang gitu kan kalau bahasa Cina gitu. Jadi aku tuh setelah dagu aku robek ya, main sange-sange sendirian, terus Andrenya kabur liat aku telanjang bulat. Waktu itu aku liat dia telanjang juga, cuman itu nggak mau sama aku karena bukan laki-laki genit, karena masih kecil sebelum dia Katolik. Terus aku dibawa ke rumah Gunung Timbak yang waktu itu baru dikasih marga ya waktu itu sebelum TK Islam. Jadi kecilnya aku tuh seperti ini ya, sangat kecil. Aku berdua sama Andre itu, aku tuh kunci di kamarnya Andre, terus aku main hamil-hamilan, terus Andre jadi bapak dokter saya bilang, terus aku jadi ibu hamil dan ada yang nolongin aku, nggak tahu siapa, ada bocah kecil juga ya, cuman lebih kecil daripada Andre. Terus jadi saksinya ya, aku main hamil-hamilan. Di sini kenapa laki-laki semua, dalam hati saya bilang, laki-laki semua gitu. Untung udah nggak terkunci lagi ya, udah kebuka kamarnya Andre, jadi nggak terlalu panik. Tadi itu ketakutan sekali gitu, kayak ketakutan gitu, merinding gitu, kenapa ini kamarnya Andre kenapa tiba-tiba terkunci gitu, aku nggak bisa keluar. Jadi aku minta tolong ya minta tolong, cari pertolongan. Terus aku minta tolong sama orang yang lewat-lewat yang waktu itu pas di depan jendela kamarnya Andre waktu itu, terus kebuka sendiri pintunya, aku buka gitu kan, kebuka, kaget aku. Terus cowoknya itu tuh nengok gitu kan, disaksi gitu kalau aku pernah minta hamil-hamilan ya, main hamil-hamilan sama Andre. Jadi Andre itu tuh adik sepupu aku ya, seperti adik kandung sendiri gitu. Karena kan aku kan sama Andre selalu berdua terus sampai mandi berdua. Jadi aku tuh mandi telanjang berdua sampai TK Katolik aja bareng-bareng ya, waktu itu kita selalu berdua gitu. Jadi ya Andre itu tuh dikasih sepeda roda 4, akunya tuh nggak dibeliin. Nah jadi Andre yang nyeret aku waktu itu, kok enak gitu. Jadi tuh Andre sebelum TK Katolik ya, jadi Andre tuh yang nyeret aku pakai sepeda barunya, kok enak kan. Waktu di pinggir jalan ya, baru ada perempuan kecil-kecil, ada 2 gitu. Dalam hati aku, kamu suka sama Andre juga, kamu boleh sama Andre, kamu boleh loh berteman sama Andre gitu. Maksudnya aku udah tuh ngeliatin aku berdua gitu kan, terlalu romantis mungkin karena kan aku selalu berdua sama Andre. Jadi Andre yang gayu pakai kakinya gayu sepedanya pakai kakinya, terus akunya tuh megang bahunya ya sambil berdiri gitu. Andre-nya lagi genjot sepeda barunya gitu, dari Mahi, kalau nggak Mahi Mahong yang dari Hong Kong gitu. Jadi aku tuh nggak dibeliin, cuma satu aja sepedanya gitu kan. Aku baru tahu ya ternyata cucu laki-laki itu milik neneknya gitu. Jadi ya aku tuh dikunci
kunci sendiri, aku tuh kayak dikunciin tapi tuh nggak ada suara kayak hantu. Jadi tuh aku tuh kesurupan liat mamanya aku. Jadi tuh aku tuh bingung nih, mama aku tuh bukan sih bilangnya maan si Cina itu. Nenek aku bilang begini, simbur aja gitu, itu lupa sama mama kandungnya gitu. Aku tuh kaget kan, ini bukannya yang pencuri kepala bayi manusia. Aku takut ya sebelum terkunci di kamarnya si Andre. Jadi itu kayak hantu gitu, itu kayak hantu gitu. Mama aku tuh kayak hantu, kayak monster. Baru kamarnya Andre tuh kunci, baru ada laki-laki nongol. Aku minta tolong sama laki-laki yang kecil itu, kayak si Andre ya kecilnya, terus kebuka sendiri gitu pintunya, apa ada hantunya. Baru aku main hamil-hamilan, terus ketahuan sama Andre, celana aku melorot dulu ya, waktu itu melorot, main sange-sangean. Terus aku melakukannya lagi, terus kepala aku berdarah, robek bagian kepala aku di dagu ya waktu itu. Terus nenek aku si Cina manggil ayah aku waktu itu, nggak tahu Andre kemana tuh, masih baju basah-basah. Ini aku udah tinggal sedikit ya, ini tinggal sini. Dan sayurnya juga ya, ini tinggal segini sayurnya. Terus nenek aku si Cina tuh manggil ayah aku, terus aku dikasih hasaplas ya di dagu robek aku waktu itu. Jadi itu aku udah gerobek dulu ya, terus akunya mandi bareng sama Andre kan. Terus Andre telanjang bulat, aku ngikutin dia telanjang bulat, aku juga ya waktu itu sama-sama telanjang bulat. Terus Andre dulu yang nyebur di bak angetnya, baru aku juga nyebur, cuman Andre nya nggak mau mandi bareng sama aku. Jadi aku tuh kayak ngerasa muka jelek gitu tuh sakit banget ya, pas dagu robek tuh sakit banget ya, kayak kepala mau pecah, kayak mau keluar gitu isi nyawa aku di kepala aku waktu itu. Terus Andrenya tuh tetap nggak mau sama aku ya, tetap tidak ada laki-laki tuh genit sama aku. Jadi setelah aku mandi bareng sama Andrenya nggak mau. Jadi akunya lihat Andre di catuk sama mamanya gitu, kenapa aku nggak mau mandi gitu, dimandiin sama mamanya nggak mau si Andre. Terus setelah Andre lihat badan aku telanjang bulat, mungkin dia kaget ya, Andre lihat aku, dia tuh nggak mau dimandiin sama mamanya.